Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa mengetahui mana yang hak dan juga mana yang batil. Karena berkat beliaulah kita bisa yang pertama berjalan di gelap gulita menuju jalan terang benderang, yaitu adalah dalam keimanan dan juga keislaman. Kemarin kita jelaskan masalah tentang keutamaannya di dalam Qiyamul Lail. Dan sekarang adalah wa kaifa wal kitab wa sunnah tafihan bi targhib fihi wal hithi alaihi. Bagaimana di dalam kitab dan juga di dalam sunnah semuanya penuh dengan peringatan-peringatan dan pembahasan-pembahasan di dalam melaksanakan Qiyamul Lail. Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang keutamaan di dalam Qiyamul Lail. Di dalam hadis juga banyak di dalam pelaksanaan Qiyamul Lail. Sehingga walil arifina billahi fil qiyamih bil laili munazilati syarifah wa adwaqul latifah yajidu naha fi qulubihim min na'imil qurbi min Allah. Bagi orang-orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan Qiyamul Lail sehingga mereka dijadikan kebiasaan untuk melaksanakan Qiyamul Lail, juga mendapatkan di dalam hati mereka kenikmatan-kenikmatan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak jarang dari mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang arif menemukan kenikmatan ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hakikat di dalam buah ibadah. Kita bisa mendapatkan buahnya dari hasil ibadah, ya kenikmatan apabila dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila di dalam ibadah kita belum merasakan keladzatan dalam ibadah, berarti belum mendapatkan buah dari hasil ibadah. Seperti halnya kita bisa mendapatkan nikmatnya dari buah mangga kalau sudah matang dan merasakan manisnya dari mangga. Begitu juga di dalam ibadah. Kalau misalnya kita masih belum, maka teruslah berjuang di dalam ibadah. Jangan kemudian kita menjadi orang yang putus asa. Orang yang putus asa itu mereka beribadah, merasakan payah, akhirnya dia putus asa, cuma dapat payahnya. Padahal itu belum mendapatkan di dalam ladzatnya beribadah. Itu belum memetik hasil di dalam buah ibadah. Akan tetapi bukan berarti menjadi orang yang tidak mau ibadah. Kalau orang tidak mau ibadah, bagaimana bisa mereka memetik? Setiap orang yang menanam pasti dia yang memetik. Kalau sudah tidak menanam, bagaimana bisa memetik? Bagaimana kita bisa mendapatkan buah dari hasil tanaman kalau kita tidak bisa menanam? Ya kita harus beribadah. Pertama ibadah. Apabila belum mendapatkan kenikmatan, terus ibadah. Paling tidak dari hasil ibadah itu mendapatkan ketenangan walaupun tidak mendapatkan keladzatan. Seperti diceritakan orang-orang yang saleh, ada salah satu orang kalau sholat itu cepatnya luar biasa. Kemudian ketika ditanya, kenapa engkau sholat cepat? Bagaimana aku tidak sholat cepat?
dikarenakan terlalu nikmat di dalam melaksanakan sholat. Sampai dia bilang, saya mendapatkan nikmat melebihi saya itu kumpul bersama istrinya. Dari nikmatnya di dalam dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ladzat di dalam salat karena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mi'rajul mukmin adalah as-shalah. Jadi mi'raj di situ adalah perjalanannya dari dunia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan mi'raj. Bagi juga mi'rajul mukmin adalah salah. Jadi kalau ingin mendapatkan ladzat di dalam menghadap kepada Allah, ya salat itu. Nah, Rasulullah SAW di saat mendapatkan timpaan masalah yang besar, maka ketika dibawa salat sembuh, maka lupa semuanya karena ladzatnya dalam salat. Sehingga Rasulullah SAW sering mengatakan kepada sahabat Bilal, "Farihna ya Bilal, farihna." Maksudnya disitulah gembirakan aku wahai Bilal, yaitu suruh gembirakan dengan suara adzannya Bilal. Karena kalau sudah dengar dengan suara adzan, maka Rasulullah SAW itu senang karena dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang arifin, maka mereka mendapatkan ladzat di dalam hati, mendapatkan nikmat, yaitu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladatul insi bihi wa tibul munajati wal muhadatsa Allah, dan juga keladzatan bagi seorang manusia yaitu adalah di saat mereka bermunajat dan muhadatsa bersama Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah, kemudian di situ adalah berbicara bersama Allah Subhanahu wa taala, maka itu mendapatkan keladzatan. Disitulah bentuk keladzatan. Di saat kita di malam hari kemudian kita bermunajat kepada Allah, ya Allah, itu adalah bentuk munajat. Ya Allah, betapa banyak dosaku, Engkaulah Adzat yang Maha Pengampun, maka ampunilah semua dosaku. Itu adalah bentuk munajat. Bentuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini, maka akan mendapatkan keladzatan. Kalau kita permohonan kita kepada manusia cuman mendapatkan kegembiraan karena dikasih gembira. Tapi kalau mendapat munajat kepada Allah, maka mendapatkan keladzatan. Setelah dari munajat di situ, maka enak kita hidup. Ya, karena seakan-akan kita sudah ada yang memantau itu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah para orang-orang yang saleh. Sehingga hatta qala ba'duhum in kana ahlul jannah fi mithli ma nahnu fihi innahum lafi 'aisyitib. Apabila penduduk surga itu seperti yang kita rasakan, maka mereka merasa cukup hidup senang, maka sudah merasa cukup. Itu dikarenakan nikmatnya bermunajat, nikmatnya di dalam qiyamul lail. Sehingga juga mengatakan waqala akhar, sebagian ulama mengatakan ahlul lail fi lailihim alladdu min ahlil lahwi fi lahwihim. Maka sebagian orang mengatakan bahwa bagi orang yang ahli qiyamul lail, maka di dalam malamnya mereka mendapatkan keladzatan seperti mendapatkan kesenangannya bagi orang yang bermain-main. Itu keladzatan. Jadi bagi orang yang bermunajat di malam hari, mereka bersama Allah Subhanahu wa taala, maka seperti halnya kita juga senang di saat kita main-main. Kita main bola, ketika main bola apa yang kita konsentrasikan? Konsentrasi hanya kesenangan. Wah, senang. Apalagi sampai main bola bisa menggiring. Wah, apalagi bisa melewati pemain 5 orang pas mencetak gol. Wah, nikmatnya di situ. Ya. Maka bentuk nikmat di situ ada kenikmatan. Sedangkan orang yang bahagia mulai, maka lebih jauh kenikmatan daripada itu. Lebih senang. Wah, terus bagaimana? Ya karena kita belum mencoba. Kita cuma bisa mencobanya adalah di saat kita bermain-main. Kesenangannya di dalam bermain-main. Kalau misalnya kita coba di dalam keladzatan, orang yang mendapatkan dalam qiyamul lail,
maka mereka tidak sempat untuk bermain-main. Mereka hanya ingin melaksanakan qiyamul lail. Itu keladzatan yang diperoleh oleh orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keladzatan seperti ini kadang tidak bisa tidak langsung dapat yang banyak. Kadang juga kita kegembiraan yang mencetak gol seperti main bola itu tidak setiap main kita rasakan, kan enggak. Cuman semuanya pengen berusaha untuk mencetak gol sehingga mendapatkan kesenangan yang kita capai. Dan kadang itu adalah kita main bola, kadang sampai 2 hari belum merasakan, 3 hari belum merasakan, apalagi jadi kiper. Selama bermain tidak pernah merasakan seperti itu. Ya. Terus bagaimana? Ya kita harus, tapi kan mereka tetap tidak putus asa. Main bola mereka tetap berlatih, mencoba hari demi hari, mencoba lagi hari demi mencoba. Akhirnya sampai tercapai. Begitu juga di dalam usaha kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari demi hari terus kita coba sampai tidak tahu Allah nanti kapan menghendaki kita untuk mendapatkan keladzatan itu. Sehingga di sini ulama mengatakan wa qala al-akhar mundu 40 sanah ma ghamni syai' illa tulu'il fajr. Di sini bagi orang yang mengatakan, orang yang mendapatkan ladzat di dalam qiyamul lail, sehingga ini orang mengatakan, ini adalah ulama mengatakan selama 40 tahun tidak ada sesuatu yang bikin mengejutkan kepadaku illa tulu'il fajar, kecuali ketika terbitnya fajar. Nah, ketika terbitnya fajar. Jadi kehilangan di malam hari itu adalah beban bagi mereka. Terkejut, ya Allah sudah pagi. Padahal sudah nikmat kita di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bermunajat kepada zat yang sudah menciptakan kesenangan, yang menciptakan keledzatan. Pasti Allah memberikan jauh keledzatan itu daripada yang lebih senang dan lebih ladzat. Seperti halnya kita kesenangan ketika berjumpa dengan sang kekasih, dengan dikasih waktu jarak misalnya. Ya, misalnya kita ketemu dengan sang kekasih malam hari, kemudian dibatasi dengan waktu subuh, maka seakan-akan kita tidak pengen ketemu subuh karena senangnya bersama sang kekasih. Begitu juga bagi orang-orang yang sudah ahli ibadah, mereka menyambut siang hari itu merupakan beban, karena kan ladzatnya mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza naim la yakunu illa ba'da tajri'ul murarat wa tahmilul musyaqqat fil qiyam. Maka ini nikmat tidak akan tercapai, tidaklah dicapai kecuali bagi orang-orang yang berusaha terus menerus. Bukan cuman katanya qiyamul lail itu bikin nikmat, kemudian cuman qiyamul lail sekali sudah mendapatkan kenikmatan. Oh, jangan mengharap dulu, harus berusaha dulu. Kita baru main bola aja tidak mungkin langsung nendang bola langsung jadi gol, kecuali tidak main bola, cuman sendirian di depan gawang. Cuman itu tidak mendapatkan kenikmatan. Berbeda dengan kita bermain, dengan musuh dengan 11 orang. Ya, apalagi kita bisa menggiring bola, mulai dari belakang sampai ke depan bisa mencetak gol. Kita seakan-akan tidak sadar, seakan-akan terbang, padahal tidak terbang. Kadang tidak sadar sampai membuka baju dari senangnya, mendapatkan kesenangan. Dan bagaimana kemudian kalau kita dekat kepada zat yang memberikan kesenangan, yang menciptakan kesenangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, kenikmatan itu tidak mungkin tercapai kecuali ada usaha dan juga terus menerus. Berarti membutuhkan dalam istiqamah. Wa tamilul musyaqqat fi qiyamihi, dan juga akan mencapai rintangan yang berat
di dalam melaksanakan qiyamul lail. Jadi memang dah gampang, qiyamul lailnya aja udah gampang. Ya, memang berat tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan di situ. Setiap rintangan itu lebih berat, maka akan mencapai keladatan lebih besar. Seperti halnya kita sekarang orang duet pas tanding sama Barcelona, ya, ditonton dengan ribuan orang dan orang duet yang menang. Gimana kegembiranya? Wow, nggak bisa dihitung jadinya kegembiraan di situ. Itu masih di dalam urusan dalam duniawi. Kalau masalah nanti ada dalam ukhrawi, wah jauh lebih dari itu. Kita cuman kadang mendapatkan menyaksikan tentang idola kita yang sudah mencetak gol, kita ikut senang juga. Ya. Dan bagaimana kemudian di saat kita berjumpa dengan orang-orang yang soleh yang mendapatkan keladatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihatnya sudah senang. Apalagi sampai diajak berbicara, betapa senang. Begitu juga kita di dalam urusan agama, di dalam mempunyai seorang guru dan kita dibanggakan oleh orang guru, maka berbeda. Seperti halnya dulu zaman sahabat Imam Ali ketika itu duduk bersama Imam Ja'far. Kemudian Rasulullah SAW datang dan kemudian mengatakan, ya Ali, anta minni wa minni minka. Wahai Ali, engkau dariku dan aku darimu. Wah, dibilang seperti itu Imam Ali. Imam Ali di saat dibilang seperti itu, dari senangnya Imam Ali sampai berdiri dan seakan-akan seperti halnya orang joget dari senangnya. Dan bagaimana kemudian dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa senangnya kita. Kita kadang cuman mimpi aja orang-orang yang soleh. Apalagi kita orang-orang yang soleh kemudian mengatakan, kalau ente sekarang muridku, wah, bangun tidur senangnya sudah luar biasa. Dan bagaimana kemudian kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kejar hal itu, tidaklah kita dapat kecuali dengan perjuangan yang keras dan terus menerus dalam perjuangan. Bagi juga kama qala Utbah al-Ghulam, kaba'tul lail 20 sana wa ta'amtu bihi 20 sanal ukhra. Maka beliau mengatakan, Utbah mengatakan, tidaklah aku dapat selama 20 tahun kenikmatan kecuali setelah 20 tahun yang lainnya. Itu baru mendapatkan kenikmatan. 20 tahun ya, melaksanakan ibadah kepada Allah, qiyamul lail. 20 tahun masih belum mendapatkan kenikmatan. Setelah 20 tahun baru merasakan tentang kenikmatan. Kita belum seminggu qiyamul lail sudah sudah beda. Belum seminggu kita di dalam melaksanakan qiyamul lail sudah bilang, mana ladatnya qiyamul lail? Ada payah ngantuk. Ini belum seberapa. Kata Habib Muhsin Al-Hindwan mengatakan bahwa kadang seorang murid itu bisa mendapatkan keladatan di dalam zikir. Allah kadang memberikan sampai dia akhir dari hidupnya baru mendapatkan keladatan. Akhir berarti selama hidupnya dia zikir, setelah hampir mati baru mendapatkan keladatan di dalam ibadah. Kadang orang itu adalah sampai 2 tahun, kadang baru dapat. Kadang sampai setahun baru dapat. Kadang ada memang sebulan dapat. Ada kadang seminggu dapat. Kadang ada orang itu zikir langsung dapat. Ya, maka tergantung dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak menjadi orang yang putus asa. Jadi jadikanlah kita ini adalah hamba-hamba yang sudah diperintahkan oleh Allah maka kita kerjakan. Apa yang dilarang kita tinggalkan. Soal hal itu semua maka terserah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cara seperti itulah yang bisa mendatangkan keikhlasan dalam beribadah. Sedangkan keikhlasan dalam ibadah itu akan mendapatkan puncak di dalam kelezatan ibadah. Maka seperti itu. Ini adalah Utbah. Utbah ini adalah setelah 20 tahun baru mendapatkan lezat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in qultu madza aqra fi salati bil lail wa kam rakaat yang bagi an usalli, maka apa yang dibaca di dalam salat lail, di salat malam, dan berapa rakaat seharusnya kita lakukan di dalam salat malam. Maka ketahuilah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yuadhib fi tahajjudihi ala qiraati syai' makhsusah. Maka sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan di dalam bacaan-bacaan yang khusus, tidak. Di dalam salat malam itu terserah mau baca surat apa, maka tidak ditentukan. Akan tetapi wa min husni an tattabi' al-Qur'anu fataqra syai'an bi syai'an fi qiyamika hatta takhtim fi syahr au aqal au aktsar. Akan tetapi yang lebih baik kita mengikuti kepada Al-Qur'an, yaitu adalah membaca, yaitu adalah sedikit demi sedikit di dalam melaksanakan qiyamul lail sampai akhirnya hatam, itu sampai sebulan sudah hatam kalau bisa. Kalau enggak, ya diambil sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi banyak sampai hatam. Kalau bisa ya seperti itu dijadikan. Kalau misalnya dalam sebulan itu dijadikan satu hatam, berarti setiap hari harus capai satu juz di dalam setiap sholat, atau ente sholat kemudian baca Al-Quran, itu juga sudah baik. Kalau di dalam bacaan maka tidak ada. Wa ma adatu rak'atan fa aktsar ma ruya min qiyami Rasul sallallahu alaihi wasallam salasa asyara rak'atan. Sedangkan jumlah rakaat paling banyak di dalam riwayat dijelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salat di dalam qiyamul lail, ada yang mengatakan itu adalah salasa asyar, yaitu adalah 13 rakaat. Di dalam, sehingga di riwayat lain iktisar, sampai di situ diringkas. Kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salat 9 rakaat dan salat 7 rakaat, tis'a wa sab'ah. Kadang Rasulullah itu adalah salat itu 9 rakaat, kadang itu adalah 7 rakaat. Wa aktsaru ma ruya anhu, dan paling banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari itu adalah 11 rakaat, yaitu adalah 11 rakaat. Itu yang paling banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu salat adalah 11 rakaat. Itu paling banyak. Terserah kita mau ngambil yang mana aja. Kalau mau ngambil 7 ya 7, kalau mau ngambil 9 9, kalau mau ngambil 13 13. Kalau mau ngambil riwayat yang paling banyak meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 11 rakaat, itu paling banyak. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yatakhallis min jumu'il ahadits annahu yanbaghi laka wa yustahab idza kumta minan naum an tasbih an tamsih an-naum an wajhika biyadika wa taqulu. Akan tetapi dalam hadis juga dijelaskan bahwa seharusnya bagi kalian disunahkan ketika bangun malam, ketika bangun dari tidurnya, ini ketika bangun dari tidurnya, maka kemudian engkau menghadap dan mengangkat tangan, kemudian dan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang pasti Rasulullah SAW itu adalah mengucapkan ini setiap selesai salat, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membaca surat
membaca surat wa taqra inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab ila akhir surah, sampai kepada akhir surat. Jadi membaca tadi. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW, kemudian setelah itu kalian wudu dengan wudu yang sempurna, kemudian summa tusalli rak'atain khafifatain, kemudian sholat 2 rakaat yang dicepatkan. Setelah selesai wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Ini adalah sholat disebut dengan sholat ba'da wudu. Kemudian summa tusalli ba'dahuma thamanin rak'atani tatawilahunna taslim. Kemudian setelah itu sholat setelah itu sholat 8 rakaat. Itu adalah 8 rakaat yang dipanjangkan. Min kulli rak'atain in syi'ta au min kulli arba'. Jadi setiap kalian sholat tadi 8 rakaat itu, ente bisa menggunakan 2 rakaat kemudian salam, atau digunakan 4 rakaat kemudian salam, maka boleh. Dijadikan 2 salam boleh 8 rakaat, atau dijadikan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8 rakaat, maka boleh. Maka terserah bagaimana bagi kalian untuk melakukannya. Tsumma in ra'ait annahu baqa indaka summa tusalli 3 raka'atan bi niyatil witir. Kemudian setelah 8 rakaat tadi, kemudian ente salat lagi, yaitu dengan 3 rakaat, yaitu 3 rakaat dengan niat salat witir. Bisa dijadikan bitaslimatin, bisa dijadikan 1 salaman, bisa dijadikan 1 salam. Seperti kita sholat witir biasanya, kita kan 8, kalau sholat tarawih 8, kemudian ditambah dengan 3 witir. Seperti ini juga tidak apa-apa. Kemudian sholat dengan niat witir. Kalau mau ngambil yang 3, maka bacalah yang pertama fil ula, di dalam rakaat pertama maka baca sabbihisma rabbikal a'la. Biasanya kalau anak ngimamin kan rakaat pertama pasti baca sabbihisma rabbikal a'la, karena di sini ada riwayatnya. Karena biar mendapatkan keutamaan di dalam zikir, dalam salatnya, dan juga mendapatkan keutamaan di dalam bacaannya. Itu membaca sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian yang kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun. Kita membaca qul ya ayyuhal kafirun, kemudian salam. Setelah itu membaca wasaniyah. Kemudian yang surat yang kedua setelah salam, surat yang kedua, maka setelah membaca Fatihah membaca surat Ikhlas, qul huwallahu ahad, kemudian wa ma'udatain, yaitu adalah qul a'udzu birabbil falaq, dan juga adalah qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Maka itu adalah yang dilakukan. Ini adalah sudah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap qiyamul lailnya. Maka dari itu kita sekarang sudah mengetahui bagaimana kita kadang mengetahui kita diperintahkan untuk di dalam melaksanakan qiyamul lail. Akan tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Kalau sudah qiyamul lail, ini mau ngapain? Ya kan? Kita mau ngapain? Sudah kita sudah bangun malam, tapi malam ngapain? Akhirnya karena tidak tahu apa yang harus kita kerjakan di dalam malam hari, ketika bangun malam akhirnya cuma nonton TV, ya, akhirnya cuma nonton HP, main HP sampai sehingga akhirnya dalam qiyamul lail itu menjadi sia-sia, tidak mempunyai nilai dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di malam hari itu adalah paling cepat kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, mungkin cuman ini penjelasan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, walaupun kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti halnya para orang-orang yang soleh terdahulu, akan tetapi bisa mendekati dan juga bisa merasakan di dalam nikmatnya ibadah dan mendapatkan jalan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya akramal akramin ya rahman rahim, wallahu a'lam. Fatihah. Tanya.